Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Talita Almira. Kali ini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya dari pembuatan aplikasi menggunakan Yi, yaitu handling request. Oke, baik, kita langsung masuk ke handling request ya. Oke, kita masuk ke overview langsung, yaitu tahap pertama, user membuat request ke entry script atau web index PHP. Kemudian entry script akan membuat konfigurasi config PHP dan membuat application instance. Selanjutnya, ini aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request component. Nah, dan saat dia di dalam aplikasi, ia juga membuat controller instance untuk menangani request. Ini ya tahap keempat. Selanjutnya untuk tahap kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filter action. Ini filter actionnya. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan langsung dibatalkan. Ke sini akan memberikan respon langsung. Sedangkan jika filter tersebut terpenuhi, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu action dengan melakukan load model serta view, dan akan masuk ke tahap yang 10, yaitu hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama respon komponen. Proses ke-11, komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna, baik itu dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Oke, baik, kita next ke proses request sudah. Bootstrapping. Nah, bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Oke, lanjut routing. Nah, kalau routing itu apabila mode Y web/application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Oke, next. Sedangkan untuk request sendiri direpresentasikan dalam bentuk objek y/back web/back request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Selanjutnya, request URL. Nah, request URL itu macam-macam, bisa dari URL, absolute URL, host info, dan lain-lain. Dan next, respon. Respon ini adalah suatu proses yang terjadi setelah dikirimkan request. Itu namanya response. Next, nah, untuk session dan cookies, pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel. Kita langsung saja ke latihan. Buat tabel statik di database yang memiliki kolom seperti gambar di samping. Ngikutin kolom ini ya. Oke, kita masuk web browser Chrome. Kita masuk ke localhost, phpMadmin, mymart. Nah, kebetulan di sini saya telah membuat tabel statik. Kita lihat strukturnya. Ada ID, access time, user IP, user host, path info, query string. Ini mari kita cek sudah sesuai ya dengan tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat model di aplikasi untuk tabel statik. Oke, baik, kita langsung buat menggunakan G ya. Localhost backend web G. Oke, kita masuk ke model generator. Tabelnya tadi statik, huruf kecil semua. Kelasnya statik, kecil saja. Untuk namespace-nya benar, common model. Langsung kita preview dan langsung generate. Untuk model statik .php-nya sudah terbuat. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke soal latihan nomor 3, yaitu tambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna,
pet info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna root item/index dan item/view dari aplikasi Anda. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan script pada file item controller. Pertama, di sini kita harus mendeklarasikan dulu model static, kemudian diminta untuk menambahkan action pada index dan view. Ini kita tambahkan. Pertama, inisialisasi instance, kemudian ini menginputkan data ke semua kolom, access time, user host, pet info, user IP, query string, kemudian di save. Data ini bisa langsung kita copy paste pada kelas action view. Jangan lupa ditambahkan save-nya. Karena sudah selesai menambahkan script, kita langsung ke web browser saja, Chrome. Kita tambahkan. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu berapa jumlah data terakhir statistik. Di sini ada 8 data. Kemudian kita masukkan localhost, localhost, final project, backend, web, item. Sini ada satu data Samsung J11. Kita preview dan sudah selesai di preview. Kembali kita refresh database-nya. Nah, sudah bertambah menjadi 10 data dengan ID 9 dan 10. Oke, semua soal latihan sudah dijawab. Maka selesai juga praktikum dari modul kali ini. Saya Talita Almira undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.